Pak Jokowi adalah nakoda yang akan segera harus ganti perannya tapi kurang lebih 90% penumpang di perahu itu menganggap berdasarkan survei ya, 90% kurang lebih puas dengan perjalanan perahu atau kapal lah ya. Karena meneruskan program Pak Jokowi menurut saya mutlak kalau Indonesia mau serius jadi negara industri maju ya. Saya ingin memastikan, saya nggak mau bertaruh, ini harus ada kemenangan tebal di mata para pendukung program-program Pak Jokowi. Pelanjutnya ya, ini inisiatif saya pribadi. Saya sebenarnya jarang bertemu dengan Pak Prabowo ya. Saya bertemu mungkin 4 atau 5 kali sejak reformasi 2002 ke saat saya di Banjar untuk wawancara. Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumahnya. Tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua. Itu pengakuannya. Secara ide saya ingin disatukan. Dan karena itu Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak Joko Widodo, terserah mungkin tokoh lain, tapi menurut saya 3 ini yang wajib ketemu. Tentang Pak Komarudin sebagai Ketua Dewan Kehormatan, itu nanti kan saya jelaskan kepada beliau saat beliau memanggil saya. Rencana jika tidak keliru 15 Agustus. 15 Agustus saya akan dipanggil, mungkin saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Mas saya nggak percaya PDI Perjuangan senaif gitu. Satu. Kedua, kalaupun saya dipecat, saya hanya dicabut syarat administratif saya sebagai seorang Soekarnois. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan juga saya Ardhito Ramadan. Kita bertemu lagi di acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Ya. Hari ini kita akan membahas soal ini. Kemarin ada satu langkah yang cukup mengagetkan dan membuat hangat situasi perpolitikan seminggu terakhir. Ketika ini salah satu aktivis reformasi kita, Mas Budiman Sujatmiko. Halo Mas. Halo Tatang, halo selamat berjumpa sahabat Kompas.com. Ya, betul. Jadi Mas Budiman tiba-tiba ke Kertanegara. Betul, ke rumahnya Pak Prabowo ya? Ya, saya kebetulan yang meliput dan wah, ngapain ini Mas Budiman? Oh, ada kamu di situ ya? Ada. Oh, iya. Karena Mas Budiman mau masuk kan aku yang nyegat duluan. Oh iya. Mas Budiman, bentar dulu. Ya. Antara datengin wartawan tapi udah dipanggil Pak Prabowo-nya udah menyambut yang waktu itu Mas di depan. Di depan pintu ya waktu itu. Ya. Di depan pintu. Nah itu membuat cukup ramai jagat netizen ya, perpolitikan juga dihangat. Ini memang menunjukkan bahwa ya Mas Budiman ini walaupun 2019 ke sini udah nggak jadi DPR, masih punya nama ya. ngeri juga. Masih ada nama saya. Budiman Sujatmiko. Oh iya benar, masih ada sih, benar. Masih diperhitungkan maksudnya kan. Yang menarik juga ini kan kalau kita tahu lihat peta politik sekarang ya. Mas Budiman ini kan kader PDIP. PDIP udah punya capresnya sendiri. PDI Perjuangan udah bakal calon presiden sendiri, Mas Pak Ganjar Pranowo. Tapi kok malah datang ke rumahnya Pak Prabowo yang merupakan calon saingannya Pak Ganjar. Nah, itu kan menarik juga tuh. Nah, bahkan nggak sekedar datang juga, Mas Budiman juga sempat melemparkan pujian ya kalau tidak salah ya, bahwa punya kecocokan lah dengan Pak Prabowo, lalu juga menganggap bahwa Pak Prabowo ini figur yang mungkin bisa menyatukan kelompok kalangan nasionalis. Nah, itu yang kita akan kulik. Yes, betul sekali. Seperti itu. Jadi ini paling tidak kita akan sedikit membacakan nih Mas, ada 3 isu yang berkembang di antara masyarakat ketika Mas Budiman kemarin ke Kerta itu. Yang pertama ini pertemuan diinisiasi oleh seorang Budiman Sujatmiko. Iya, betul. Nah, tapi belum tahu ini Mas, kita alasannya apa, nanti yang akan kita ulik. Terus kemudian kedua juga muncul spekulasi ya bahwa jangan-jangan kedatangan Mas Budiman ini menunjukkan belum solidnya internal PDI Perjuangan ya untuk mengusung Pak Ganjar, karena seperti kita tahu sebelum Mas Budiman kan juga ada Pak Effendi Simbolon yang memberikan pujian, memberikan sinyal positif kepada Pak Prabowo begitu ya. Ya, dan kemudian ini Mas Budiman dianggap sebagai sana tuh jangan-jangan suruhannya Pak Jokowi. Ya, karena kan Mas Budiman juga kita tahu cukup dekat dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, kemudian tiba-tiba ke sana, ini jangan-jangan mengindikasikan pernyataan dekat dengan Pak Jokowi nggak enak ini. Oh, nggak enak ini Mas. Nah, nanti kalau Pak Jokowi nggak merasa dekat kan saya yang repot ya. Wah, ini Budiman nih ngaku-ngaku gitu kan nggak enak. Siap. Nah, nanti nggak apa-apa, saya celutukan ya. Nggak apa Mas. Nanti dikira banyak kemarin tuh Mas netizen, wah ini jangan-jangan Pak Jokowi dengan Mas Budiman ke Kertanegara
memang hatinya ke Pak Prabowo nih jangan-jangan. Nah, itu salah satu yang berkembang. Nah, tapi Mas, ini kita langsung kita tembak aja nih, pertanyaan Mas. pertama. Dari 3 spekulasi yang berkembang itu, Mas, kalau dari Mas Budiman sendiri, sebenarnya apa yang melatar belakangnya kira Mas Budiman datang ke Kertanegara kemarin? Begini, ada 2 dari 3 tokoh yang sekarang ramai menjadi baca pres ya. Baca pres. Yang menurut saya dari 3 itu 2 diantaranya ada dalam satu perahunya Pak Joko Widodo. Ya. Satu perahu partai, itu saja Mas Ganjar Pranowo, dan satu perahu pemerintahan, namanya di kabinet tentu saja, namanya Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi adalah nakoda yang akan segera harus ganti perannya, dan tapi kurang lebih 90% penumpang di perahu itu puas menganggap, berdasarkan survei ya, 90% kurang lebih puas dengan perjalanan perahu atau kapal lah ya. Indonesia akan lebih daripada sekarang perahu, lebih kapal induk Indonesia ya. Kapal ini 90% kurang lebih penumpangnya puas. Ya, bahkan kira-kira kalau aturan memungkinkan banyak juga yang ingin diperpanjangkan atau ditambah, walaupun secara konstitusional tidak memungkinkan. Itu. Nah, kemudian saya melihat ini nggak bisa dianggap remeh. Saya berkaca pada tahun, saya lupa tahun berapa, ada seorang presiden Brazil yang approval rate-nya sekitar 80%. Namun ketika digantikan oleh penggantinya yang namanya Dilma, ya lumayan berjalan, tetapi mengalami kelemahan di parlemennya, di DPR-nya. Dan kelemahan dalam soal jejaring politiknya. Meskipun Bu Dilma ini menjadi presiden Brazil menggantikan Lula. Artinya Bu Dilma dapat beban maupun juga kepercayaan 80% dari pendukungnya Lula. Lulanya dapat 80%. Namun ketika pada waktu itu Dilma gagal melakukan konsolidasi politik di Brazil, mendapatkan limpahan warisan 80% kepuasan pada Lula yang digantikannya, kemudian mengalami hambatan-hambatan, bahkan kemudian jatuh di tengah jalan. Jatuh di tengah jalan. Nah, berkaca dari itu, kemudian juga berkaca dari survei Pak Jokowi, dan ini bukan survei ilmiah, saya memang suka jalan-jalan ke desa, ke kota-kota, ketemu teman-teman pegiat desa, pegiat teknologi yang memang selama berapa tahun ini saya geluti. Saya melihat kantong-kantong pendukung Pak Jokowi tahun 2014-2019 ini terjadi perubahan yang menarik, Dito dan Tatang ya. Perubahan menarik apa? Dulu kantong-kantongnya Pak Jokowi dengan kantong-kantongnya Pak Prabowo yang bertanding antar keduanya itu jarak ideologisnya, jarak politiknya, jarak kulturalnya, jarak nilai-nilai hidupnya itu berjarak jauh. Meskipun jarak suaranya relatif tipis pada pemilu 2019, relatif tipis. Nah, namun yang saya temui ini bukan survei ilmiah ya, bukan ya. Kok sekarang ini yang saya lihat di lapangan terjadi pendekatan bahkan overlapping, tumpang tindih antara kantong-kantong itu dalam bentuk rupa-rupanya, pada bentuk terjadi pergeseran, perpindahan. Ya karena memang Pak Jokowi tidak nyalon lagi ya, nggak bisa kita sebut perpindahan ya. Tapi pendekatan antara kantong-kantong Pak Jokowi dengan kantong-kantong yang kemudian simpatisan Pak Prabowo juga mulai banyak. Pendekatan di lapangan ini yang saya temu hasil dari diskusi, ngobrol segala macam, ini menunjukkan bahwa ini tidak bisa diabaikan, ini nggak bisa dianggap enteng. Karena tren itu kan cenderung apa ya, bisa meningkat ya, bisa aja melambat, cepat. Tetapi berhenti atau berbalik itu butuh suatu peristiwa luar biasa. Tapi terjadi pergeseran ke arah sana. Nah, di lain pihak, ini mengingat pengalaman Lula
ke Dilma, segala macam kelemahan Dilma dalam parlemen dan berbagai institusi negara di Brasil lainnya yang bisa mengancam penggantinya Lula atau penggantinya Lula untuk jatuh ke Dilma. Saya kemudian jangan sampai itu kejadian di Indonesia, di mana siapapun di antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar yang menang itu nanti hanya menyisakan kemenangan tipis dengan legitimasi politik dan sosial tidak sebesar legitimasi yang dimiliki, kepuasan yang dimiliki oleh Pak Jokowi pada periode keduanya di ujungnya. Saya nggak mengatakan 90% itu kemudian harus dilanjutkan dengan kemenangan 90%, itu hampir mustahil, kira-kira begitu ya. Tapi setidaknya tidak jomplang antara tingkat kepuasan yang 90% dengan tingkat perolehan suara mereka yang ingin meneruskan program Pak Jokowi. Karena meneruskan program Pak Jokowi menurut saya mutlak kalau Indonesia mau serius jadi negara industri maju ya. Untuk meneruskan beberapa program Pak Jokowi yang kemudian saya coba identifikasi, saya ngobrol juga dengan Pak Luhut, saya ngobrol dengan Pak Andika. Sebelumnya saya sebenarnya pernah bertemu juga dengan Pak Andika, dengan Pak Luhut. Ya. Biasa saja sebenarnya, saya nggak tahu ini kok ramai betul. Di 6 hal ya, Tatang dan itu ya, yaitu apa? Hilirisasi. Pak Jokowi baru saja mulainya. 2, dekarbonisasi untuk energi terbarukan untuk mencegah pemanasan global yang sudah panas sekali kita ya. Kemudian digitalisasi, ya. Kemudian konektivitas, dana desa, dan pendidikan. 6 hal ini adalah 6 jalan untuk Indonesia maju menjadi negara industri. Nah, kalau kemudian ya tentu saja kita nggak mau ini gagal berbalik sama sekali. Tapi kalaupun kita mau lanjutkan, kita tidak mau 6 jalan ini, digitalisasi, dekarbonisasi, hilirisasi, pendidikan, SDM, dan konektivitas itu mendapatkan legitimasi politik yang tipis, kemenangan politik yang tipis. Ya, saya tidak mau itu 2024 kemenangan atas ke-6 jalan itu yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi hanya menghasilkan kemenangan tipis karena itu rentan. Rentan secara politik rentan untuk mencegah skenario yang terjadi oleh Dilma di Brazil jatuh di tengah jalan kemudian berganti oleh Bolsonaro. Wow, totally different, berbeda sama sekali. Saya ingin memastikan, saya nggak mau bertaruh, ini harus ada kemenangan tebal di mata para pendukung program-program Pak Jokowi selanjutnya ya. Nah karena itu, ini inisiatif saya pribadi gitu dan Tatang ya dan teman-teman ya, bahwa memanfaatkan kebetulan saya bukan di struktur, kebetulan saya juga bukan pejabat publik, memanfaatkan partikel saya yang bebas ini untuk masuk dalam relung-relung, rongga-rongga, kanal-kanal apapun yang saya punya yang tersisa pada diri saya, untuk coba kalau bisa untuk memastikan kemenangan tebal agar konsisten dengan 6 jalan tadi dan linear, nggak jomplang dengan tingkat kepuasan tadi. Kalau bisa disatukanlah ini sehingga kita bisa menjamin kemenangan dengan selisih suara yang tebal, jauh ya. signifikan sehingga itu bisa menjamin itu ke depannya. Refleksi ke belakangnya gini gitu dan Tatang. Keberadaan Pak Prabowo di dalam kabinetnya Pak Jokowi ini kan tepat waktu ketika kita menghadapi periode paling berat dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini diakui sendiri Pak Jokowi, periode paling berat beliau adalah ketika mengalami pandemi. Krisis pandemi. Sebenarnya krisis itu bukan yang terakhir ya. Kita akan menghadapi beberapa krisis ke depan ya. Tapi berkaca dari kemampuan Pak Jokowi mengendalikan sebagai nakoda kapal Indonesia di tengah ditempa oleh gelombang pasang pandemi yang luar biasa, dan pada akhirnya lolos, tidak terbalik kapal Indonesia, lolos dan dapat apresiasi dunia. Salah satu faktor
yang sangat menarik dan ikut mempengaruhi adalah bergabungnya Pak Prabowo ke dalam pemerintahan. Yang pada akhirnya dengan bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan, beberapa persoalan-persoalan teknis untuk mengatasi pandemi itu tetap menjadi persoalan teknis. Bayangkan kalau Pak Prabowo dengan suara yang luar biasa, yang agak tipis berbeda Pak Prabowo pada Pak Jokowi, itu di luar pemerintahan. Maka soal-soal yang sebenarnya teknis bisa dipolitisir oleh oposisi, kira-kira begitu. Ini terjadi di Amerika Serikat ya, kita tahu itu. Makanya payah betul Amerika Serikat dalam melakukan recovery-nya ya, kira-kira begitu, dan beberapa negara lain. Indonesia cukup berhasil tanpa lockdown, tanpa lockdown seperti di China sekarang, ya. Artinya tanpa lockdown, recovery-nya cepat, berhasil. Pasti ada satu faktor yang ikut mempengaruhi, yaitu hilangnya politisasi atas problem mengatasi pandemi itu ya. Tetap dipisahkan teknis soalnya. Jadi yang tadinya politis dengan teknis tercampur ya. Berhasil dipisahkan oleh Pak Jokowi dan masuk ke Pak Prabowo. Satu itu. Kedua, juga memisahkan antara problem politis dengan yang ideologis. Ya, selama ini Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi, itu kan oposisi penentangan terhadap Pak Jokowi itu campur aduk antara soal-soal politis, ya, soal-soal kepentingan, soal-soal programatik, soal-soal agenda politik, kebijakan publik, campur dengan agenda-agenda, ada yang mau ganti ideologi negara, dasar negara, ganti bentuk negara, macam-macam, dicampuri dengan ujaran-ujaran kebencian, ya kira-kira begitu. Nah, selain Pak Jokowi berhasil menyelesaikan problem yang teknis dan yang politis, pun sisa-sisa problem politisnya dipisahkan dari problem-problem ideologis. Akhirnya ketampung semua, terkanalisasi. Yang teknis tetap teknis, yang politis tetap politis, yang ideologis tetap ideologis. Hasilnya apa? Problem ancaman ideologis berkurang, omong sakmono. Cuma segitu ternyata. Cuma segitu ancaman ideologisnya. Kebanyakan problem politisnya. Ketika masuk sini, teknis, maka problem politisnya berhasil dijinakan oleh Pak Joko Widodo. Yang ini menurut saya harus kita apresiasi dari pihak Pak Joko Widodo, kejeliannya dalam hal itu. Di lain pihak juga harus kita apresiasi dari Pak Prabowo, kemauannya untuk diajak memisahkan yang teknis dari politis dan yang politis dari yang ideologis. Mas Budiman, tadi Mas Budiman juga sempat nyelip mengatakan bahwa memang ini pertemuan diinisiasi oleh Mas Budiman ya. Itu gimana cerita Mas, dan bagaimana ketika Mas Budiman menawarkan saya mau bertemu dengan Pak Prabowo, gimana respon dari pihak Pak Prabowo? Karena kita tahu ya Mas Budiman juga kan sejarahnya juga ada orang yang punya posisi berseberangan juga dengan Pak Prabowo ya. Dengan beliau. Gimana tuh? Responsif, cepat, tanpa balibu, responsif. Tadinya mau bertemu Senin sore, cuma kalau nggak keliru Pak Prabowo ada diundang oleh Pak Presiden, begitu. Siang kemudian diundur, saya itu juga mendadak. Mas harusnya besok Mas, tapi kelihatannya Pak Prabowo dapat undangan dari Pak Presiden, ayo utamakan itu urusan negara. Lebih penting Pak Jokowi lah, gimana kan warga negara biasa gitu ya. Nggak apa-apa, oke. Hari diundur jadi malam 1 Suro. Malam 1 Suro. Ngumbah keris. Kemarin itu gini juga Mas, ketika kita konfirmasi ke Pak Komarudin Watubun itu kan beliaunya itu kan agak keberatan dengan posisi dengan keputusan Mas Budiman menemui Pak Prabowo, karena dianggapnya ya namanya kader ya. Budiman Sujatmiko nggak mungkin lah nggak ngerti berorganisasi. Artinya dia sebagai politisi PDIP itu kan melekat di situ. Nah, oke, katakanlah ini kalaupun misalnya gerakan individu, tapi bagaimana menjawabnya Mas ketika kemudian tadi ada kritikan soal harusnya kan seorang Budiman Sujatmiko paham posisinya sebagai kader, dan yang kedua kenapa nggak ngomong Mas sama Mbak Puan dulu waktu itu, karena malam itu tuh kita juga ada yang doorstop kan, ada yang ikut Mbak Puan. Mbak Puan juga ada acara. Tentang Pak Komarudin sebagai Ketua Dewan Kehormatan, itu nanti kan saya jelaskan kepada beliau saat beliau memanggil saya. Rencana jika tidak keliru 15 Agustus. 15 Agustus ya. 15 Agustus saya akan dipanggil, mungkin saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Tapi kurang lebih sama lah dengan apa yang saya sampaikan
forum ini ya, begitu dan ke Tatang ya. Mbak Puan memang pada waktu merespon langsung ya, dan beliau mengatakan itu silaturahmi biasa, tapi bukan berita partai dan baiknya melapor ya, karena itu saya juga bermaksud untuk melapor kepada Mbak Puan. Cuma kan ini lagi masa reses, mungkin lagi sibuk ke daerah, tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan Pak Hasto, Sekjen, dengan Pak Bambang Wuryanto, Mas Pacul, itu sudah komunikasi dan kita pengen ngobrol dengan beliau dan bahkan mengatakan ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngopi-ngopi cantik saja, nggak ada yang formalitas segala macam. Meskipun kalau ada formalitas dipanggil, ya saya bersedia dan itu wajar, wajar saya tidak keberatan sama tentang itu. Apapun yang menjadi keputusan partai pada diri saya, apa tindakannya ya saya serahkan lah. Tapi tentu saja dengan setelah saya menjelaskan duduk masalahnya. Tapi ketimbang menunggu sampai 15 Agustus ya ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi yang biasa saya lakukan juga dengan ada dengan siapa sih Pak Sukurna Baban juga di TV mengatakan oke, itu kita paham, ada beberapa yang lain juga Pak Jarod Saiful Hidayat juga mengatakan kita harus positive thinking dengan langkah yang saya lakukan. Jadi sebenarnya per individu anggota DPP, pimpinan DPP ya apa ya memaklumi ya dan no big deal ya kira-kira begitu. Tapi tentu saja sebagai disiplin organisasi saya bersedia dipanggil dan saya serahkan itu nanti. Nah, itu jadi Mas, masalah. Sebenarnya yang aku pengen tahu juga tuh Mas, kemarin ketika di Kertanegara kan Mas Budiman juga sudah mengatakan kalau siap dipanggil, malah justru nanti akan ada komunikasi, justru akan terjalin komunikasi. Tapi ada juga anggapan bahwa Mas Budiman ini manuver ke Kertanegara karena kita tuh juga nggak melihat di tim pemenangannya Pak Ganjar ini ada Mas Budiman di situ. Apakah memang selama ini hubungan dengan PDIP itu sempat dalam tanda kutip jadi dingin Mas, dan kemudian pertemuan di Kerta ini justru memantik akhirnya ayo diskusi gitu? Saya ini kebetulan di PD Perjuangan akhir-akhir ini banyak terlibat di dalam pelatihan-pelatihan. Oke. Nah, terutama sampai bulan Mei kalau nggak keliru saya terlibat dalam diskusi-diskusi acara-acara partai gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal yang datang tadi. Bahkan ada orang mengatakan itu karena Budiman tidak masuk caleg. Loh, kalau soal nggak masuk caleg itu keputusan saya, bukan sikap partai. Bahkan sejak 2019 saya sudah bilang ke Pak Sekjen, saya sudah 2 periode Pak Sekjen, saya jangan dicalonkan lagi. Karena saya sudah 2 periode, bagi saya di DPR 2 periode atau di sebuah jabatan 2 periode bagi saya cukup. Karena kalau periode ketiga pasti saya tumpul, nggak ada gunanya, jadi beban. Ya kan? Saya tahu diri saya, saya nggak mau politik itu menjadi kayak kerjaan gitu loh. Makanya saya nggak mau politik itu bagi saya perjuangan bagian ya. Dan bagi saya ketika ide-ide saya yang menurut saya penting itu diloloskan dan sudah lolos, yaitu undang-undang desa, sudah goal ya, bagi saya sudah ada kepuasan batin dan cukup. Saya nggak boleh memanfaatkan terus-menerus posisi yang membuat saya terlena nantinya, saya nggak mau. Meskipun pada waktu enggak, kamu harus satu calon, ya udah kamu pindah aja ke dapil lain untuk menjaga di tempat di mana dulu Pak Jokowi kalah gitu ya. Ya akhirnya saya karena mau tugas itu ya fokus saya lebih baik kampanye Pak Jokowi pada waktu itu ketimbang kampanye diri saya. Jadi nggak ada hubungannya dengan posisi jabatan. Sehingga ketika pencalekan 2024 saya tidak dimasukkan, bagi saya berarti partai mengapresiasi dan memahami aspirasi saya tidak dicalonkan, mengapresiasi. Jadi nggak ada hubungannya dengan soal-soal eksistensi segala macam, tidak ada. Berarti bukan karena komunikasi dengan PDIP jadi jauh dan lain sebagainya, itu enggak ya Mas ya? Siap. Nah, apalagi nih Mas, kembali ke pernyataan Mas Budiman ketika bertemu Pak Prabowo itu kan Mas Budiman pernah berkata bahwa meminta agar para nasionalis berkumpul begitu karena menjadi satu dan menyebut bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang bisa menyatukan kelompok tersebut gitu ya. Dan kita kembali lagi ke ucapan Mas Budiman tadi bahwa selain Pak Prabowo di pemerintahan sekarang ada lagi orang yang nasionalis, yaitu Pak Ganjar yang berpeluang untuk maju jadi presiden 2024. Kenapa akhirnya Mas Ganjar mengucapkan bahwa Mas Budiman menyatakan bahwa yang bisa menyatukan kelompok nasionalis itu adalah Pak Prabowo gitu? Iya, itu kayaknya sekedar soal senioritas saja, saja. Dan saya kan jadi ingat dulu Bung Karno, saya terinspirasi juga kata-kata Bung Karno. Bung Karno mengeluarkan istilah bahasa Belanda, Samenbundeling van alle revolutionary krachten, penggalangan kekuatan-kekuatan revolusioner. Sekarang saya coba
terinspirasi oleh kata-kata Bung Karno, Samenbundeling van alle nationalistische krachten, penggalangan kekuatan-kekuatan nasional. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan-tantangan global, geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang saya katakan tadi bisa menjadi sumber krisis depan dalam waktu dekat, ya. Revolusi teknologi, sains, perang, yang kita dampaknya bisa kemana-mana. Dampaknya kemana coba dampaknya? Dampaknya kepada dedolarisasi. Dampaknya apa sekarang ini dengan Rusia menarik diri dari perjanjian pengiriman biji-bijian gandum? Ini akan berdampak kepada kelangkaan pangan, ya. Dan ini jadi teringat dengan diskusi saya dengan Ibu Mega beberapa bulan yang lalu di rumah beliau, bahwa kita akan menghadapi krisis pangan dunia, dan ingat Indonesia sebagai tempat yang subur pasti akan diminta dunia untuk ngasih pakan. Nah, masyarakat kita nanti terpaksa harus berbagi pakannya pada negara-negara ini mengalami krisis. Padahal kita juga butuh. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, persoalan yang seberat itu teknis tapi sangat berat. Ini akan bahaya kalau secara politis pemerintahan ke depan yang kemungkinan besar akan menghadapi krisis pangan, krisis mata uang, krisis mata uang maupun mungkin peluang juga. Krisis perdagangan dunia dan mungkin perang, mudah-mudahan enggak terjadi perang di laut di Selat Taiwan, ya. Dalam keadaan seperti itu, jika legitimasi pemerintahan pasca Pak Joko Widodo yang sudah lulus krisis besarnya yaitu pandemi, maka saya ingin krisis besar berikutnya diantisipasi oleh pemerintahan yang legitimasinya, kekuatannya, tingkat kepuasannya, approval rate-nya kurang lebih, kalaupun nggak sampai 90% ya, mendekati lah, jangan terlalu jauh jaraknya. Begitu jauh jaraknya, mungkin menang secara formal, secara prosedural menang, tapi secara akar rumput. Ini masalah kita selama ini kan. Kira-kira begitu Tatang dan Dito. Mas, apakah kemudian itu artinya, saya juga agak penasaran ketika Mas Budiman ngomong bahwa ini kan kelompok nasionalis ini terpecah, harus ada yang disatukan. Artinya, apa kalau kita lihat dari bahasan sekarang adalah, kenapa nggak Prabowo dan Ganjar saja sih dijadikan satu? Bisa kita simpulkan demikian nggak, Mas? Gini, soal kesimpulannya itu di luar kewenangan saya. Di luar kewenangan saya. Di luar kewenangan saya itu kewenangannya partai-partai, ketua partai. Tapi secara ide, Mas? Secara ide, secara ide saya ingin disatukan. Dan karena itu, Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak Joko Widodo, terserah mungkin tokoh lain, tapi menurut saya tiga ini yang wajib ketemu. Kita akhirnya wajib. Mau ketemu kemudian mengajak Mas Ganjar, misalnya, atau mungkin ngajak Pak Luhut, misalnya. Kenapa tidak gitu? Atau ngajak siapa lagi? Pak Andika atau Pak siapa? Nggak tahu siapa ya, you name it ya. Menurut saya ini perlu ketemu. Tapi intinya tiga orang ini, menurut saya Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo ini ketemu. Ya. Bahwa kemudian mereka mengajak lain, nggak ada masalah. Karena sekali lagi kita butuh the council of the wisdom, the council of the wisdom ya, majelis kebijaksanaan, itu kan cerminan dari sila keempat, sila keempat juga kan, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi ini semacam pertemuan hikmah kebijaksanaan yang melampaui apa yang sekarang menjadi kalender agenda politik pemilu. Ya, jadi kita naik lebih tinggi ke hikmah kebijaksanaan. Silakan Pak itu. Dan Mas Budiman tadi secara ide sepakat ya dengan mungkin memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu untuk maju. Sekali lagi secara ide saya tidak menolak selama sejauh dia adalah hasil dari hikmah kebijaksanaan itu. Dan tadi Mas Budiman menyebut nama Pak Jokowi dan Bu Mega. Kalau Mas Budiman memandang, kira-kira Pak Jokowi dan Bu Mega akan sepakat juga nggak sih dengan wacana tersebut? Atau sebenarnya Mas, menarik pertanyaan itu. Kertanegara, karena ini juga jadi dorongan untuk gitu loh Mas. Jadi gini. Karena kan kalau kita tahu Gerindranya kan dorong nih. Gerindranya dorong, tapi kemarin Mbak Puan kan kayak masih dicarikan waktunya. Artinya kan ini kan Mas Presiden setuju dong dicarikan waktu. Dicarikan waktunya. Cuman kan kemudian Pak Prabowo juga sudah 2 atau 3 kali mengatakan bahwa saya siap bertemu dengan siapapun termasuk Bu Megawati. Nggak ada isu sebenarnya. Nggak ada isu, tapi apakah kemudian Mas Budiman ke sana itu juga akhirnya jadi dalam tanda kutip jembatan yang justru bukan ke Pak Prabowo-nya yang nggak mau, tapi karena kayaknya Bu Meganya yang masih susah gitu loh Mas. Kalau itu saya tidak
tidak punya analisis seperti itu karena saya diskusi pernah dengan Bu Mega, diskusi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya pernah diskusi dengan Pak Luhut, saya pernah diskusi dengan Pak Andika, dan kemarin dengan Pak Prabowo, gitu ya. Rasa-rasanya tidak ada jarak yang signifikan yang membedakan antara mereka. Ya, cara berpikirnya, melihat kondisi global, melihat kondisi nasional, itu nggak ada jarak yang luar biasa. Hanya beda kosakata saja, beda titik tekan saja. Bu Mega tekanannya pada pangan, ya. Pak Prabowo tekanannya pada geostrategi dan juga pertanian, ya. Kalau Pak Luhut berbicara tekanannya pada sains dan teknologi, kalau Pak Andika tekanannya pada korupsi, ya itu. Tapi mereka sama, tapi tekanannya itu ya. Bu Mega tentang pangan, Pak Prabowo tentang geostrategi dan pertanian, Pak Luhut tentang sains dan teknologi, Pak Andika tentang korupsi, Pak Jokowi berbicara tentang kontinuitas, pelanjutan, penerusan agenda beliau, IKN. Hilirisasi cepat, hilirisasi itu. Jadi Pak Jokowi pada infrastruktur, ya dengan. Jadi, loh ini menarik ini kan saya katakan tadi ada 6 hal, ya, dekarbonisasi, digitalisasi, hilirisasi, konektivitas, dana desa, pendidikan. Ini harus diomongin. Kalau saya bertemu tokoh-tokoh tadi, saya membawa agenda pendidikan dan digitalisasi. Saya lebih ke arah sana. Pendidikan dan digitalisasi. Nah, jadi menurut saya ini penting untuk dibicarakan dengan hati yang jernih dalam forum hikmah kebijaksanaan. Kira-kira begitu. Tapi berarti artinya dari Mas Budiman tidak menangkap juga bahwa Bu Mega resisten dengan Pak Prabowo juga enggak kan, Mas? Pertama, atau seperti tidak pernah saya melihat indikasi itu. Tidak pernah. Kalau tidak keliru beberapa tahun yang lalu apa ya? Bu Mega pernah bertemu dengan Pak Prabowo, ya. Kalau nggak keliru ya, pernah ketemu. Kalau saya dengan Pak Jokowi juga tidak keliru. Jadi no issue. Kenapa sekarang ini justru ketika ada pergeseran global maupun pergeseran elektoral, meskipun bukan pemilu belum terjadi, tapi pergeseran di lapangan maupun kita lihat kita indikasi dari survei ini kalau menyatu ini luar biasa. Tebal sekali itu. Saya bayangkan Indonesia nanti kemenangan kaum nasionalis yang global, aman, dan kita bisa mulai fokus pada soal-soal yang saya sebut tadi. Nah, Mas, tadi menarik juga ada satu nama yang dari tokoh-tokoh nasionalis yang diajak diskusi. Ada nama Pak Andika disebut. Iya. Itu. Kalau kita tahu kan Pak Jokowi presiden, Bu Mega ketua partai, Pak Prabowo ketua partai juga, Pak Luhut menteri yang sangat senior. Pak Andika ini kan ya memang mantan panglima TNI, tapi kan sekarang tidak punya jabatan yang wow gitu di mata publik. Walaupun ya lagi antara saya dan Pak Andika pertemuan antara dua orang yang tidak punya jabatan. Dua orang pengangguran. Dua orang pengangguran saya dan Pak Andika sampai pada sama-sama nganggur. So Pak Andika lebih banyak waktu untuk bodybuilding. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya main building, malah kurang olahraga. Seberapa signifikan sebenarnya sosok Pak Andika? Ya ketika ketemu Pak Andika sih lebih baik bicara soal korupsi ya, penanganan korupsi segala macam itu merupakan menjadi concern beliau ya. Concern beliau supaya ya di dalam bisnis, tentara segala macam, pertahanan itu lebih masuk akal, lebih baik arah sana. Tapi kenapa Pak Andika itu menarik untuk seorang Budiman Sujatmiko gitu loh, Mas? Pak Andika kenapa menarik untuk saya? Maksudnya artinya Mas Budiman beberapa kali menyebut dan mengajak dia berdiskusi juga di samping tokoh-tokoh yang lain tadi disampaikan, apakah gini, Pak Andika menarik adalah karena dia fresh from the oven. Jawabannya. Fresh from the oven, jadi baru keluar dari oven ke militerannya. Artinya beliau ini dua orang yang bisa berpikir hidup di dua alam militer, alam sipil, militer yang dengan perkembangan terbaru kan berbeda dengan militer zamannya Pak Prabowo, zaman Pak Luhut pastinya kan pasti itu out of date lah udah lama sekali. Ya kita berbicara soal karena gini,
orang yang nggak banyak tahu adalah saya juga sudah lama concern dengan revolution in military arms, RMA, modernisasi teknologi pertahanan secara besar-besar itu concern saya. Saya dulu mengkaji itu juga di Inggris ya. Saya dulu tesis saya di Cambridge itu tentang geopolitik China. Nah, perkembangan akhirnya nggak membuat saya kaget karena saya sudah antisipasi waktu itu. Nah, tentang China ya, geopolitik China. Nah, Indonesia kok setelah saya 23 tahun reformasi, tentara sudah tidak masuk politik, kok tentara militer tidak kunjung menjadi kekuatan yang modern, padahal tugas nih. Saya pernah membaca bukunya Samuel Huntington, Third Wave of Democratization, gelombang ketiga demokratisasi, gelombang demokratisasi ketiga. Di situ disebutkan tugas para aktivis pro demokrasi setelah demokrasi tercapai adalah mendorong militer untuk melakukan modernisasi teknologi. Itu saya baca tahun 94, bahkan sebelum Orde Baru. Jadi saya ketika baca itu, kalau suatu saat terjadi demokratisasi, yaitu 4 tahun kemudian 98, dan saya waktu itu mendorong itu, maka saya punya tugas. Saya mengatakan pada diri saya punya tugas mendorong itu. Modernisasi teknologi pertahanan. Itu juga menjadi concern Pak Prabowo juga. Kemarin sempat ngobrol itu juga. Ya. Oke. Itu juga. Tapi itu juga ini nggak Mas? Karena kan kemarin sempat dari teman-teman PDIP menyatakan bahwa Pak Andika ini bakalannya kayaknya jadi ketua tim pemenangan. Ya, nggak ada masalah. Ya bagus-bagus saja kan. Nggak lama kemudian kan beliau seperti itu. Ya. Bagus-bagus saja. Begitu bagus-bagus saja terjadi proses seperti itu. Dan menurut saya ya tentu saja sebagai seorang tentara Pak mengerti strategi dipadukan dengan para pegiat politik sipil yang mengerti strategi elektoral. Jadi saya kira nggak ada masalah. Gaduh berarti ini Mas di partai ini. Gaduh apa? Pandangannya Mas Budiman melihat bahwa Pak Andika ini cukup oke dan PDI juga melihat bahwa Pak Andika ini kayaknya calon tim ses ini di. Ya itu begitulah. Tapi ini nggak usah ditafsirkan lebih terlalu panjang. Saya sekedar karena ini fresh from the oven dan kemudian concernnya sama dan ternyata tambahannya ketika ngobrol dengan beliau concern soal korupsi. Iya. Mas Budiman, kita mungkin kembali dan dari tokoh-tokoh tadi, dari latar belakang yang berbeda, tapi pikirannya sama, kan terlalu sayang. Orang-orang dengan pikiran semesta berpikirnya sama, level berpikirnya sama, tapi mereka ada di tempat-tempat berbeda. Dan ketika saya bisa belusukan, selain saya belusukan ke rakyat, saya belusukan antara elit yang berpikir sama tapi di tempat berbeda. Loh, tugas saya sekali lagi nggak ada nugasin. Ini hasil saya mau tidur, bangun tidur, mau jalan tidur, mikir-mikir aja gitu ya. Kenapa saya nggak bisa membantu membangun jembatan? Dan untuk bisa membangun jembatan, kamu harus bisa ke seberang. Oke. Ya. Jadi kenapa harus terpisah-pisah ya? Jangan bisa bareng-bareng gitu ya. Saya katakan saya mewakafkan diri. Ya. Kira-kira gitu. Siap Mas. Yang melayani yang senior. Ya. Saya masih muda loh. Ya. Ketemu maju bareng baik. Nanti tugasmu yang milenial juga menjadi jembatan bagi yang senior. Seperti saya loh. Ya gitu lah. Untuk kebaikan berarti ya. Bukan feodalisme. Bukan. Jadi nggak apa Mas, nanti kita kalau doorstop Bu Mega nanti kita bisa tanya, Bu, kemarin Mas Budiman pengennya jadi satu hal itu. Gimana Bu usulan Mas Budiman? Jadi bukan kita yang dimarahin. Pakai nama saya saja ya. Mencuplik. Iya. Oke Mas. Kita nih mungkin kembali lagi ke tema besar nih Mas tentang pertemuan Mas Budiman dengan Pak Prabowo kemarin. Kita tahu Mas Budiman punya latar belakang sebagai aktivis gitu. Iya. Ini juga banyak yang bertanya, kok bisa-bisanya sih? Saya nggak tahu disebut mantan aktivis, cocok nggak? Apa tetap aktivis nih Mas? Ya saya sekarang saya kan sudah nggak menjadi pejabat hukum ya, bukan lagi anggota legislatif. Saya sekarang sebenarnya ngerjakan lanjutan dari apa yang saya kerjakan zaman Orde Baru dulu. Memberdayakan rakyat. Cuma kalau dulu memberdayakannya untuk ekonomi dan politik, sekarang lebih pada pendidikan dan teknologi. Dengan teknologi pertanian, IT gitu. Dengan latar belakang Mas Budiman itu banyak bertanya bahwa kok
kok bisa sih sampai bertemu dengan sosok Pak Prabowo yang ya kita tahu sejarahnya seperti apa di masa Orde Baru lalu. Yang ingin saya tanya adalah sebenarnya seperti apa sih hubungan antara Mas Budiman dengan Pak Prabowo? Saya bertemu dengan Pak Prabowo Jarang, ya? jarang. Saya bertemu mungkin 4 atau 5 kali sejak reformasi. Oh, oke. Tahun 2002 saya bertemu beliau saat beliau baru pulang dari Yordania. Ya, saya menemani teman saya yang sekarang jadi Pak Wamen Kominfo. Nezar ya. Pada waktu mau wawancara untuk majalahnya, ya. Dan kemudian Nezar ngajak saya ngobrol 2002. Pada waktu itu ada satu pernyataan menarik dari Pak Prabowo. Kami ini belajar dari kalian. Maksudnya Pak, justru karena kami berhadapan dengan kalian, kami kejar-kejar kalian, kita sita dokumen-dokumen kalian, gitu kira-kira. Kita pelajari cara berpikir kalian, dan kita banyak belajar. Apa yang mau sebenarnya kalian yang anak PRD sih maunya apa sih? Kok bikin ribet aja, bikin saya pusing gitu kira-kira gitu ya. Kita pelajari apa cara berpikir kalian dan kita menghargai cara berpikir kalian. Itu tahun 2002 jika tidak keliru. Bertemu lagi saat beliau menjadi cawapres pendamping Ibu Megawati tahun 2009. Kebetulan saya Kepala Badan Saksi Nasional Mega Pro waktu itu, sehingga saya sering diskusi juga beberapa kali ya dengan Pak Prabowo, tidak sering sih. Tapi waktu saya bukan bagian narasinya, tapi bagian mengamankan saksinya gitu ya. Itu kedua, ketiga saat tahun lalu beliau sudah jadi Menhan, kita berbicara soal pengembangan pusat kawasan inovasi teknologi, di mana beliau pada waktu itu berencana untuk mengembangkan universitas pertahanan yang akan dikembangkan, dan kita berbicara bagaimana mengisi universitas pertahanan itu menjadi universitas elit, prestisius tingkat dunia, dan saya diminta untuk coba ada nggak sumber daya manusia yang bisa bantuin saya punya aksesnya untuk bisa mengisi bagaimana Unhan ini menjadi universitas teknologi berskala dunia meskipun namanya universitas pertahanan. Kira-kira begitu. Itu yang ketiga. Keempat ya terakhir ini kemarin. 4 kali bukan 5 kali, betul. Artinya setelah reformasi mungkin Mas Budiman juga sudah memandang Pak Prabowo dengan orang yang berbeda kah atau seperti apa? Tidak total berbeda. Itu gradual sekali. Butuh 23 tahun sampai saya pada satu kesimpulan, yang kesimpulannya kemarin. Butuh 23 tahun untuk saya melakukan refleksi, evaluasi, dan butuh kesimpulan kemarin. Nah Mas, kemarin itu kan disampaikan juga bahwa dan biasa juga kemudian bertemu lagi dengan Pak Prabowo dalam posisi berbeda kan. 2014-2019 beliau menjadi kompetitornya Pak Jokowi dan berbeda. Tapi pernah juga waktu Pilgub DKI. Sama-sama juga Ahok kan 2012 dukung Pak Jokowi dan Ahok waktu itu. Jadi pernah berseberangan, pernah bareng, waktu tidak langsung. Jadi it's okay. Jadi satu dinamika yang menurut saya nggak bisa disederhanakan menjadi saya berhadapan dengan kamu sepenuhnya, nggak bisa sepenuhnya. Di lain pihak ya tadi itu. Kedua, itu satu ya. Kedua, penjelasannya gini, saya bicara juga ke Pak Prabowo, Pak, saya belajar sejarah dunia, belajar geopolitik, geoekonomi, bagaimana negara-negara bangkit dan mengalami krisis. Saya sampai pada kesimpulan, ada dua jenis manusia, dua jenis latar belakang yang kalau bertemu itu bisa mengatasi negara yang sedang mengalami krisis. Apa itu? Mereka yang berlatar belakang intelijen strategis dan mereka yang berlatar belakang aktivis. Maksudnya, saya ambil contoh Rusia dan Brazil. Sekali lagi Brazil. Karena saya pernah bertemu dengan Lula waktu itu. Rusia waktu zaman Boris Yeltsin setelah kalah perang dingin kan menurun. Begitu ex-KGB namanya Putin menjadi presiden, itu naik lagi, kuat lagi. Menghadapi krisis waktu itu kan Rusia kacau, terisolir dan menjadi pariah ya. Padahal menjadi jagoan tadi kan, walaupun kalah lawan Amerika. Kedua, Brazil sebelumnya juga menjadi negara berkembang biasa saja, decline, turun. Tapi kemudian mengalami kebangkitan dan memiliki nama harum, reputasi internasional baik di Amerika Latin maupun di dunia, bahkan program-programnya menjadi inspirasi seperti Bolsa Familia
itu ketika seorang aktivis gerakan buruh namanya Lula da Silva menjadi presiden. Ya. Oke? Padahal dia SD aja nggak lulus. Latar belakang. Saya melihat baik intelijen strategis maupun aktivis itu cara berpikirnya sama. Oke. Apa tuh cara berpikirnya? Biasa berpikir strategis, utuh, komprehensif, dari segi konseptual, tapi sekaligus juga berpengalaman mengatasi kondisi lapangan Iya. dengan resiko tertinggi mati. Ya. Atau hilang, Ya. atau ya mati, ya. Baik intelijen strategis maupun aktivis itu meskipun sering berhadapan, kira-kira itu, meskipun sering berhadapan ketika terutama sedang memperjuangkan demokrasi, tapi mereka sebenarnya cara berpikir, cara bekerja sama. Tapi itu kan di era otoriter. Saat di era demokrasi kita sudah berjalan 23 tahun. Pengalaman dua jenis manusia ini itu berharga untuk menghadapi dunia sedang krisis yang juga bisa mengancam pada itu tadi kelangsungan negara sedang ambruk karena tertimpa krisis. Jadi menurut saya kita berbicara dalam kerangka yang komprehensif, strategis, konseptual hingga lapangan. Artinya seperti itu. Nah, ini kan nggak bisa dipelajari di sekolah, nggak bisa dipelajari di kursus online, nggak bisa dipelajari dengan sekedar bikin meme atau bikin TikTok, nggak bisa, nggak cukup dengan itu. Jadi menurut saya, dia punya berpikir seperti itu. Saya tidak mewakili aktivis, Pak Prabowo juga tentu saja tidak mewakili seluruh intelijen strategis atau pasukan elit lah ya. Meskipun beliau anti teror, bukan intelijen, bukan sandi bidanya, tapi cara berpikirnya sama lah ya. Nah artinya kemudian kenapa tidak dimanfaatkan? Seperti itu. Itu juga sebenarnya alasan saya kenapa agak nyambung ngobrol dengan Pak Luhut misalnya. Nyambung juga ngobrol dengan Pak Andika. Karena semesta berpikir tentara dan aktivis atau intelijen dan aktivis itu sama. Ya, atau karena sama-sama mempelajari juga, Mas. Bisa akhirnya. Bisa jadi. Sebagai seorang aktivis mempelajari, kayaknya tentara, intelijen jalannya akan ke sini. Intelijen dan tentara pun begitu. Aktivis jalannya situ. Karena saya kebetulan pernah 6 kali ditangkap. Pernah 6 kali diinterogasi. Sehingga saya cukup mengerti cara berpikir interrogator. Dan karena mereka juga punya file saya banyak banget pastinya ya. Pasti mereka ngerti cara berpikir saya. Apalagi Pak Prabowo ngaku waktu 2002 buat dokumen-dokumen dulu gerakan kami. Dibaca sama dia. Jatuh dirampas, dipelajari. Ya kita juga belajar juga kan ya. Jadi menurut saya ini adalah proses yang mungkin harus saya sampaikan pada anak-anak milenial dan Z ya. Jangan pernah merasa bahwa lawanmu itu adalah merugikanmu. Cara berpikir lawanmu bisa kamu pelajari juga. Dan ketika saling mempelajari, ketika ada kesamaan cara berpikir, maka kekompakan, persatuan yang lestari, persatuan yang berumur panjang adalah persatuan kolaborasi antara mereka-mereka yang berpikir yang sama meskipun pernah ada di dalam posisi yang berbeda. Jadi jangan pernah membenci sampai ubun-ubun, jangan pernah juga mencintai sampai hati kita jadi bucin ya. Jadi bucin, full bucin. Nah, tapi Mas kemarin tuh banyak juga yang kita mencoba lihat bacaan dari netizen ya. Banyak pihak-pihak yang juga merasa bahwa karena Mas Budiman itu sebagai salah satu tokoh yang banyak orang masih mengidolakan dan menganggap bahwa seorang Budiman Sujatmiko ini memang ya aktivis reformasi gitu, dan kemudian bertemu dengan Prabowo masih banyak orang-orang yang mungkin baper juga kayak ngapain gitu. Kebetulan saya sebelum gimana menjawabnya Prabowo, Mas? saya pernah bertemu dengan beberapa korban penculikan. Beberapa, salah satunya Pak Wamen, Pak Nizar. Kita ngobrol-ngobrol. Ya menarik sih. Banyak yang setuju, banyak yang maklumi, ada juga yang skeptis gitu. Ya, wajar saja. Tapi kalau itu kan adalah orang-orang yang kembali ya Mas. Tapi bagaimana menjawab mungkin orang-orang masih misteri nggak tahu di mana ya. Orang-orang pecinta atau apa ya yang masih belum bisa lepas dari sejarah reformasi, karena kita tahu selain teman-teman yang ditangkap dan kembali itu ternyata kan ada 13 aktivis yang belum kembali. Gitu. Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya 2002 udah nanyakan itu. Sudah pernah nanyakan itu Mas. Apa jawaban ketika itu Mas? Saya lupa menyampaikannya ya bahwa 2002 saat saya di Wawancara yang saya ambil sudah kembali semua.
saya kembalikan Oke. semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak Tidak kembali ada. ke rumahnya. Tapi yang saya ambil, saya sudah lepaskan semua. Itu pengakuannya. Tapi tentu Oke. saja akan bisa dikain lagi ya. Iya, iya. Tentu saja. Waktu itu 2002 lah saya sudah rayakan itu di Truk dan Tatang. Jadi memang dalam Oh, 2002 7 tahun. Oke, ya, masih ya. Udah selek Alfa dong kamu bukan Z. Iya. Waktu itu ya Alfa ya. waktu itu Iya. ya. Oke. Jadi kira-kira pernah saya tanyakan itu juga. Bukannya saya nggak pernah. Sejak 2002 pertemuan pertama saya dengan beliau. Oke. Pertemuan saya pertama dengan beliau udah saya tanyakan. Nah, Mas, tapi bagaimana juga menjawab ketika misalnya ada orang-orang yang kecewa dan merasa bahwa mengkhianati semangat reformasi ini akhirnya si Budiman Sujatmiko itu gimana, Mas, dengan pertemuan kita bisa itu? sebut Sanana berkhianat. Kita bisa sebut Nelson Mandela berkhianat. Oke. Oke. Ya Karena kan? bersatu Kita- dengan lawannya. Ya, kita bisa sebut seperti itu. Jadi sampai kapan kita mau bawa ini? Sampai kemudian suatu saat kita tetap menjadi negara yang hanya sekedar menjadi objek saja Ya. terus, dan pada yang semua terlambat, ya. Kemudian kita tidak mencoba membangun jembatan bahwa ada kepentingan kebangsaan, ada kepentingan masa depan, sambil kita juga membenahi satu persatu masa lalu. Kan itu sudah dilakukan. Ya. Semua sudah dilakukan. Ya. Ya, jadi menurut saya ingin mencoba membangun jembatan itu karena kita perlu cara-cara lain, cara-cara yang lebih beragam untuk menyelesaikan masalah-masalah lama yang menjadi tinggalan masa lalu, ya, maupun masalah-masalah baru yang nggak ada bukunya, nggak ada teorinya. Jadi menurut saya, kalau kemudian orang berharap ada sebagai orang berharap saya tetap ada di peran yang lama Ya. saja, bagaimana saya kemudian bisa memberikan kontribusi? Karena hanya akan berada di situ tanpa apa? Ya pada akhirnya saya hanya sekedar menjadi bertahan Ya. tanpa kemudian sementara ketika saya mulai bertahan, lapangan berubah dan orang-orang berpesta, Berubah, ya. mencuri, orang-orang tidak membawa lompatan kemajuan, Ya. dan pada akhirnya orang kemudian jadi skeptis Ya. pada hasil reformasi, ya kan? Reformasi kan bukan sekedar dia itu seorang manusia lahir itu bukan sekedar mempertahankan bahwa dia adalah anak siapa, tapi dia juga akan menjadi apa. Ya. Ini kan harus perjalanan seperti dilakukan terus menerus. Dan setiap orang, setiap zaman pasti membawa tantangan-tantangan baru. Oke. Dan obsesi saya kan bukan sekedar kebebasan. Obsesi saya juga adalah keadilan. Ya. Obsesi saya juga saya contohkan, saya kenapa berjuang untuk undang-undang desa kan untuk obsesi kedua saya, keadilan, kesetaraan. Obsesi saya kemudian adalah kemajuan. Yang harus ditata itu semua. Dan saya ingin berada di setiap etapa kemajuan Indonesia, di setiap etapa perjalanan sejarah Indonesia sampai saya mati. Oke. Kalau saya kemudian hanya ada di sini saja, ngurus ini saja, tidak juga ngurus tantangan-tantangan baru, tantangan-tantangan lain, nyatanya 23 tahun terakhir ini, ya belum tercapai tujuan-tujuan kita merdeka maupun reformasi, kesejahteraan, kemajuan, selain kebebasan tentu saja. Dan ingat, banyak negara pasti ingin Indonesia menjadi negara demokratis. Tapi tidak, dan mungkin ada sebagian negara, sebagian besar negara yang ingin Indonesia menjadi negara adil, setara. Tapi akan semakin sedikit teman kita saat kita ingin menjadi negara yang maju. Karena artinya itu memunculkan kekuatan baru. Nah, saya tidak mau Indonesia dijebak dalam posisi ya kamu Indonesia bebas dan adil sajalah. Nggak usah maju. Kalau maju nggak usah. Kalau kamu maju nanti kamu nggak beli produk kita. Nanti kalau kamu maju kamu nggak beli produk kita. Kemudian orang-orang yang hidup dari trading, dari maklar akan kaya raya. Sementara para pemikir, orang pinter Indonesia yang sudah dibiayai negara karena kamu ilmu trading aja. Saya sementara ilmu saya ilmu algoritma, ilmu saya ilmu rekayasa atom, ilmu saya ilmu ruang angkasa. Saya dibiayai negara, tapi pas mau pulang ke Indonesia urusan cuma urusan kredit ekspor impor saja. Urusan soal LC saja. Gimana ilmu kuantum saya? Gimana ilmu neuroscience saya? Lebih baik ke negara maju tadi. Ke negara maju tadi, atau seperti kemarin kata Dirjen Imigrasi, banyak orang Indonesia pindah warga negara jadi Singapura. Artinya apa? Indonesia tetap menjadi negara dagang, negara
calo negara, pasar, ya. Orang-orang pinternya suruh ngulik, suruh sibuk masa lalu saja. Suruh sibuk masa lalu saja, tidak ngurusi hari ini dan tidak ngurusi ke depan. Saya nggak mau Indonesia kayak gitu. Berhenti di situ ya. Nggak mau saya. Negara sekaya ini. Ya. Bukan berarti melupakan. Kita selesaikan satu persatu. Ya. Nah ini kan tugas milenial dan Z. 13 tahun ke depan kita akan bonus demografi. Jangan sampai anak seusiamu itu kemudian lagi banyak-banyak jumlah orang seusiamu. Ya. Ilmunya ilmu sekedar bikin kredit, ekspor impor, LC. Maksudnya sekedar jadi pasar aja, bukan kita Jangan. produsen ya Mas. Kamu harus buat chips kalau suatu saat. Ya. Kamu harus buat teknologi apapun. Memanfaatkan keanekaragaman hayati kita yang terkaya nomor 1 di dunia, darat dan laut. Siap. Ya, loh, Benar Mas. Lihat ya, Ya. banyak negara ingin Indonesia bebas. Mungkin semua negara. Ya. Banyak negara, meskipun tidak semua, ingin Indonesia adil. Tapi seakan semakin sedikit negara lain yang ingin Indonesia maju. Ya. Ibaratnya gini, temanmu yang nggak sekolah, bisa sekolah. Ya. Tapi kalau dia ingin jadi juara, hari dulu. Masa gue lebih pinter daripada aku jangan gitu kan dulu. Mas. Nah, Ya. itu kita nggak mau Indonesia masuk Jeratan itu. Gitu. Siap. Kira-kira gitu, Dito dan Ya. Nah, ini memang teknologi penting ini Mas. Betul. Kita ini dari rekan-rekan wartawan sedang berupaya mengembangkan ini Mas, chip untuk supaya nanti bisa otomatis transkrip Mas. Jadi pekerjaan yang melelahkan jadi bukan otomatis transfer. transkrip ini kan apalagi ketemu kayak Mas Budiman ini kan Itu bagian dos melelahkan dari banyak. pekerjaan kami, Mas. Ya, Ngomong saya bukan ahlinya, tapi Ya. saya lagi ngumpulin anak muda sosial punya ahli-ahli seperti itu. Saya titip itu Mas, chip transkrip. Nah itu kalau kamu melelahkan ya. Melelahkan sekali. Ya, kalau nulis beritanya happy Mas, transkripnya enggak. Atau mau diganti sekalian. Ya. Nah kita menyambung agak, lagi. agak kembali lagi ke Ya, tadi bahwa betul. ketika Mas Budiman bilang kelompok nasional bersatu. Mungkin Mas Budiman juga sudah menyatakan bahwa ya Mas Budiman sih harapannya Ide tadi. idenya Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin bisa bersatu. Tapi kembali lagi Mas, kans politiknya seperti apa sih Mas? Karena kita tahu kan dua partai PDI Perjuangan dan Gerindra sama-sama partai besar, sama-sama punya tokoh, sama-sama ingin kadernya menjadi pemimpin di 2024 nanti. Peluangnya seperti apa menurut Mas Budiman? Peluangnya dari 0 sampai 100. Peluangnya dari 0 sampai 100, tapi kemudian dengan pertemuan kemarin saya berharap saya menyumbang 1% aja lah, gak usah banyak-banyak. Wah sidik banget Mas. saya nyumbangnya, Oke, ya. nyumbang Saya- kemungkinannya. Iya. Saya bukan siapa-siapa Tante. Iya. Kecuali kalau saya pejabat atau tokoh yang strategis, nyumbang 1% saja sudah artinya nambah sedikit gitu. Apa kemudian 1% itu akan direspon menjadi 10%, 20%, 30% oleh yang Oke, berwenang? benar. Itu urusan di luar isi percetakan. Di Iya. luar percetakan. Percetakan, Isinya. iya. Kira-kira gitu. Tapi paling enggak ada langkah ke arah situ walaupun Saya hanya 1% ya saya Mas. nata satu bata. Saya hanya menata satu bata untuk mulai bangun jembatan. Oh, oke. Masuk sak bata tok Mas. Ya, saya anggap itu satu bata saja. Ya. Kalau nanti kebutuhannya saya diminta untuk nata-nata bata berikutnya, nanti kita tunggu tanggal mainnya. siap. Nah, ada lagi nih apa di situ nih? Ada nih. Ya tapi kalau kita lihat Iya. kalau kita Oh, lihat jadi. dinamika terakhir nih Mas Budiman. Mungkin ada kaitannya juga dengan pertemuan Mas Budiman. Moga-moga kemarin. milenial Z bisa ikut Bisa. terlibat secara emosional ya. Iya. Ya. Karena ini urusanmu loh nih. Iya, Benar. Ini urusan Yang ngerasain kita ntar ya Mas. Yo, Iya. Indonesia mau jadi apa? Iya. Ini Mas ada kecenderungan mungkin Ya. penilaian banyak orang bahwa Pak Jokowi ini seolah-olah mengarahkan dukungannya untuk 2024 nanti ke Pak Prabowo. Kode-kode mungkin banyak ya, sering foto bareng, sering ketemu, dan yang terbaru mungkin Pak Budi Ari ya, relawan Projo yang cukup getol mendukung Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Kominfo. Ini kita butuh jawaban mungkin dari Kalau soal Pak Budi Budiman. Ari diangkat jadi Menteri Kominfo itu berapa bulan lalu saya sudah dengar. Oke. Sudah dengar. Iya, beberapa tapi bulan lalu. kita butuh Jadi nggak ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa terakhir. Oke. Kayak gitu. Tapi ini bisa kalau yang Mas Budiman tahu, apakah itu juga mencerminkan semakin jelasnya dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dan meninggalkan Pak Ganjar atau seperti apa, Pak? Mas? Saya kira gini, kita tahu ya, Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan. Ya.
Dan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri hari ini lagi banyak PR. Yes. Lagi Iya nggak sih? sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya lah ya. Ditandai G20 tentu saja Kementerian Luar Negeri. Kemudian Kementerian Pertahanan berbicara soal pesawat Rafael, kemudian perang Rusia Ukraina yang bisa juga berdampak pada ketegangan di Selat Taiwan. Jadi menurut saya Pak Jokowi lagi pengen ngomong, tidak harus diartikan kepada Pak Prabowo, tidak harus dukung pada Pak Prabowo, tidak harus dikatakan Pak Prabowo sebagai next leader, tidak harus. Kalau ada yang mengartikan itu ya silakan dengan kreativitas masing-masing. Tapi saya ingin mengatakan bahwa isu pertahanan ini menjadi penting menurut saya, dan isu pertahanan erat kaitannya dengan ketahanan pangan juga. Itu erat kaitannya, itu sambung-sambung yang banyak. Berapa lama kita bisa bertahan kalau kita dikepung, kita diisolir segala macam, ketahanan pangan kita bagaimana, suplai pangan kita bagaimana, itu erat kaitannya. Jadi apa yang menjadi concern Ibu Mega tentang pertanian, pangan dengan pertahanan, itu saya pikir adalah dua isu yang saling menyambung. Jadi lebih pada memang posisi beliau pertahanan dalam pengertian luas, bukan sekedar tembak-tembakan kira-kira gitu ya. Tentu saja soal tembak-tembakan yang ada. Artinya lebih ke apa? Sharingnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bahwa kita butuh Indonesia yang lebih punya sensitivitas dalam segi pertahanan kuat, misalnya gitu Mas. Ketahanan, resiliensi dan defense and resiliency. Tapi sebagai seorang politisi Mas yang oke lah kalau tadi Mas Budiman ngomong jangan ngomong lah saya terlalu dekat dengan Pak Jokowi, nanti saya Pak Jokowinya mungkin nggak merasa gitu, tapi kalau kita lihat kan komunikasi diskusi Mas Budiman dengan Pak Jokowi cukup erat lah sebagai politisi. Kalau kayak gitu politikus saya bisa nyubir ke pertanyaan Pak Jokowi waktu bertemu saya Januari. Waktu itu Pak Jokowi malah bertanya, Bu Mega kok belum ngumumin Mas Ganjar ya? Pak Jokowi tanya gitu Januari waktu itu. Nah, artinya beliau juga concern dengan itu semua begitu ya. Jadi belum ada sinyal yang Pak Jokowi tidak bisa ditafsirkan itu. Dan kalau mengatakan saya dengan Pak Jokowi sekali lagi nanti Pak Jokowi ngomong wah Budiman kok GR sekali saya kalau enggak bagus lah. Iya. Tapi ketika Januari itu apa sih yang Mas Budiman melihat bahwa kenapa sampai Pak Jokowi kok bertanya ya, saya tidak tahu mungkin nggak tahu mungkin kan pada waktu kan sikap PDI Perjuangan ditunggu-tunggu. Partai kan, ditunggu-tunggu banyak partai dengan asumsi kalau PDI bersikap kemudian segera ada konsolidasi, segera ada kristalisasi dan mengendap calon-calon itu, gitu kira-kira. Karena Jokowi kan dalam tanda kutip butuh stabilitas di ujung. Beliau kan butuh kepastian siapa penerusku. Kan wajar loh sebagai individu, siapa ya yang akan meneruskan aku kalau bisa pengen cepet-cepet tahu, kira-kira gitu ya. Sama seperti kamu nanti suatu saat seorang bapak, siapa yang akan menjadi menantuku, siapa yang akan ngurus anak yang kusayangi, siapa yang akan diurus oleh anakku, ya wajar. Anak dalam pengertian negara ya, kalau Anda jadi bapak. Nah tapi Mas ada info juga yang ya ini sekalian juga mengkonfirmasi ya, bahwa kabarnya oke kalau Pak Jokowi tanya itu di Januari, tapi berjalannya waktu kemudian ada kabar sebelum PDI mengumumkan itu kan ada gimmick Pak Jokowi menunjukkan bahwa jalan bareng sama Pak Ganjar di Kebumen itu. Saya nggak pernah nanyakan itu. Nah, ada kabar yang mengatakan bahwa kayaknya sebenarnya Pak Jokowi itu justru memang dari awal tuh pengen Prabowo Ganjar gitu Mas. Itu Mas Budiman ada suara-suara seperti itu. Ada suara-suara seperti itu. Tapi nggak pernah disampaikan langsung Mas Budiman sebagai diskusi gitu. Sekarang setelah pertemuan kemarin kan saya belum pernah ketemu Pak Jokowi lagi ya. Bagaimana? Kalau memang suatu saat saya bertemu beliau, tentu jika beliau bertanya saya akan jelasin kira-kira begitu. Tapi saya pernah dengar seperti itu. Cuma nggak tahu bagaimana perkembangan terakhirnya. Ya. Artinya berarti itu juga mungkin mengkonfirmasi bahwa pertemuan Mas Budiman kemarin dengan Pak Prabowo tidak atas dasar dorongan dari Pak Jokowi. Saya ini gini. Berarti iya Mas. ada 3 tokoh yang dalam masa remaja saya sampai sekarang itu ucapannya, tindakannya dari jarak jauh saya anggap sebagai isyarat untuk saya melakukan sesuatu meskipun jarang ketemu. Oke, menarik nih Mas. 2 tokoh. 3 tokoh. 3 tokoh. 1
Ibu Megawati, Oke. untuk beliau masuk PDI tahun 87, saya masih SMA. Kedua, Gus Dur, ketika Oke. Pak Jokowi. Jarang ketemu, tapi entah saya baca koran, entah saya bikin berita, itu saya selalu mencoba melakukan tafsir dalam kerangka yang lebih besar, dalam kerangka strategis, dalam kerangka yang lebih global, dalam kerangka yang lebih nasional, dalam kerangka yang jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kira-kira ini harus saya baca apa? Bahkan belum pernah ketemu Bu Mega sekalipun, belum pernah ketemu Pak Gus Dur waktu itu. Waktu saya, kalau Gus Dur kan waktu saya SMP bahkan Gus Dur, ketika beliau menjadi ketua PBNU tahun 84. Saya merasa bahwa bukan ikatan spiritual, bukan itu saja, tapi saya suka membaca, menganalisa berlaku, bergerak tiga tokoh ini. Pak Jokowi kemudian ya, kira-kira begitu. Dan tidak pernah ngomong, tidak pernah ngasih instruksi. Bu Mega tidak pernah ngasih instruksi secara pribadi pada saya, tapi saya tahu apa yang kamu mau. Kira-kira gitu. Gerannya gitu. Dan dalam bacaan seorang Budiman Sujatmiko, memang kayaknya Pak Jokowi pengennya masih tetap Prabowo Ganjar. Mudah-mudahan tidak keliru analisismu. Iya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan soal individu-individu itu. Saya kan tidak mau masuk pada wilayah individunya. Nah, saya lebih suka kasih konteks. Ya jangan terlalu luas juga konteks. Meskipun ada yang luas juga, ada konteks global, ada konteks nasional, ada konteks lokal. Global, nasional, lokal. Saya selalu kalau melakukan tindakan politik atau bikin pernyataan politik itu sejak saya aktivis, itu saya selalu tarik garis dari global, nasional ke lokal. Saya terus. Kalau ada linearitas, ada yang sudah bisa dijelaskan antara global, nasional, lokal, saya bertindak. Kalau saya ada yang belum ketemu titiknya, saya pelajari dulu. Berarti makanya kemarin pakai bahasa akhirnya kelompok nasionalis ini harus bersatu. Iya, ujungnya dari pernyataan seperti itu. Dimana saya ingin yang bukan siapa-siapa itu, ya udah mewakafkan diri untuk itu. Siap. Ini pertanyaan pamungkas mungkin. Ini pertanyaan pamungkas, Mas. Yes. Nah, ini kan tadi Mas Budiman mengatakan bahwa ia akan memenuhi panggilan PDI Perjuangan tanggal 15 Agustus. Amit-amitnya, worst skenario lah. Bahwa katakanlah nanti pada akhirnya Mas Budiman Anda menyalahi garis partai katakanlah. Hingga akhirnya harus out dari PDI Perjuangan. Gimana memandang kemungkinan tersebut? Dan karena kita tahu ya mungkin banyak orang yang setelah keluar dari PDIP mungkin ya bukan siapa-siapa lagi. Dan apabila itu terjadi, kira-kira jalan perjuangan seperti apa yang atau kalau dianggap gitu loh Mas? Kalau dianggap itu, pertama saya nggak percaya PDI Perjuangan senaif gitu. Kedua, kalaupun saya dipecat, saya hanya dicabut syarat administratif saya sebagai seorang Soekarnois. Ya, itu hanya sekedar catatan administratif saya. Ketika kartu anggota partai saya diambil, gitu ya. Saya hanya dihapus catatan administratif saya sebagai seorang nasionalis progresif, Soekarnois kira-kira gitu. Tapi keluarga saya dari dulu PNI, dari kakek saya, dari saya PDI, kemudian saya ikut kampanye PDI sejak kelas 6 SD tahun 92. Jadi belum masuk PDI apa Perjuangan belum ada. Jadi menurut saya itu hanya sekedar catatan administratif saja dicoret. Tapi garis perjuangan, filosofi, value, nilai-nilai itu menemani sekitar sudah 75% perjalanan hidup saya sampai hari ini. Kira-kira gitu. Dan kalau kita lihat, apakah akan pindah ke partai lain? Pastinya saya yang juga sama-sama agak Soekarnois juga, Mas. Saya tidak berpikir ke arah sana, belum berpikir ke arah sana. Tapi sekali lagi saya katakan PDI Perjuangan saya kira nggak akan naik. Saya kira itu. Siap. Mantap. Luar biasa terima sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk undang nih. Kita yang sangat terima kasih juga. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan ini nyambung dengan teman-teman segenerasimu ya. Dan apalagi untuk teman-teman ya nanti ya, apapun hasilnya. Gen Z juga kan ini kan karena besok bakalannya nyoblos katanya paling banyak itu Mas, generasi muda ini. Dan mungkin nyoblos pertama mereka juga kali ya. Iya. Tapi kalau
ini Masnya ini nggak ada loh ya di kertas suara besok ya. Berita ya. Yang nggak nyalek lagi. Cari Budiman Sujatmiko yang kemarin mana ya? Oh ya, Mas Budiman juga ini mewakili Gen Z ini. Mas Budiman ngerti nggak kalau sering disama-samain sama Ardhito Pramono? Iya, saya sering difitnah seperti Ya mudanya yang dulu tuh, Pak. dulu dia seperti Ardhito Pramono. Oh. Ya. Kadang-kadang juga kalau sekarang saya dianggap sama dengan Mas Tio Pakusadewo. Ada juga Ah, gitu. iya juga ya. Ada juga. Ya, ada juga. Ya. Bener ya. Tapi saya apa namanya saya belum pernah memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan ekonomi itu saya. Misalnya apa gitu. Iya. Kok saya kemudian wah mumpung aku pernah dianggap seperti Ardhito atau dianggap Tio Pakusadewo, aku kemudian mau ngamen enggak. Baik. Oke. Terima kasih Mas Budiman, semoga sehat Sukses selalu. ya. Sukses semuanya. Sahabat Kuas.com, terima kasih. Kembali lagi nanti kita di episode selanjutnya di Ngobrol Ngegas Tetap Nampol. Gaspol, saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Kita mengucapkan terima kasih dan see ya. See ya.